Pemirsa, kasus gagal ginjal pada anak di Indonesia jumlahnya terus meningkat. Sejak merebak Agustus lalu, jumlah kematian akibat gagal ginjal lebih dari 200 jiwa dan menimpa ke sebagian besar anak-anak. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus tersebut? Kasus gagal ginjal akut di Indonesia jumlahnya sudah mencapai 241 kasus sejak akhir pekan lalu. Kementerian Kesehatan mengumumkan hal tersebut melalui keterangan persnya pada Jumat lalu. Kasus gangguan ginjal akut ini muncul sejak Januari 2022, kemudian melonjak di bulan Agustus kemarin. Kemenkes sudah melarang peredaran 102 obat sirup yang ditemukan di rumah pasien gagal ginjal akut. Dari jumlah tersebut, rencananya Kemenkes akan mengerucutkan lagi jumlahnya dengan memfokuskan obat yang menggunakan pelarut senyawa kimia etilen glikol dan dietilen glikol. Kita rencananya nanti akan mengkerucutkan lagi. Karena sekarang kan obat sirupnya kita tahu mana yang sudah mengandung atau teridentifikasi ada PEG-nya, mana yang tidak ada PEG-nya sebagai larutan yang menggunakan air. Cemaran senyawa etilen glikol dan dietilen glikol diinformasikan menjadi penyebab utama gangguan ginjal akut tersebut setelah kedua senyawa itu ditemukan dalam darah pasien gagal ginjal. Meski sudah dilarang beredar, pihak Kemenkes diminta untuk lebih hati-hati dengan mencari langkah yang lebih tegas. Pasalnya, peredaran obat berbahaya yang bisa mengakibatkan luka hingga meninggal dunia bisa dipidanakan. Kira pernyataan Menteri Kesehatan berkaitan dengan hanya dicabut dulu, padahal kemarin kan sekian belas, sekarang tinggal 5. Saya pikir kita harus hati-hati betul. Karena apa? Kalau menurut hukum pidana, perbuatan apapun kalau sampai akibatnya menimbulkan meninggal atau luka, baik itu sengaja maupun lalai, itu ada ancaman pidananya. Jika kasus kematian gagal ginjal akut bisa dipidanakan, satu hal yang tak boleh dilewatkan atas kasus ini, bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas tragedi yang berujung kematian tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang, pemirsa, kemudian bagaimana kandungan obat sirup sehingga bisa menyebabkan gangguan ginjal akut. Kita akan tanyakan langsung kepada Farmakokimia ITB, Profesor Dr. Rahmana Emran Kartasasmita. Selamat petang, Prof. Rahmana. Kita ingin tahu berdasarkan konversi yang tadi sudah digelar oleh BPOM, ada sebanyak 5 obat yang kemudian ini dikaji dan ditemukan bahwa terdapat kandungan EG ataupun etilen glikol dan juga DEG yang melebihi ambang batas. Sebenarnya bagaimana kelima obat ini yang kemudian diindikasikan melebihi ambang batas ini, Prof? Ya, pertama mengenai produk yang 5 itu setahu saya sudah dirilis dalam rilis keempat ya dari Badan POM. Itu disebutkan nama obatnya, produsennya mana, ya. Jadi sebetulnya mengenai EG dan DEG perlu diluruskan, ini bukan bahan atau senyawa kimia yang diizinkan secara langsung untuk digunakan pada obat, ya. Jadi bahwa ini bukan pelarut ataupun bahan baku yang diizinkan. Namun demikian, EG dan DEG ini pada beberapa bahan baku farmasi, itu bahan tambahan, di antaranya ada propilen glikol, kemudian ada gliserol, ada sorbitol, dan polyethylene glikol, diizinkan atau ditoleransi keberadaannya dengan kadar tertentu. Nah, berapa kadarnya itu sebetulnya secara legal dinyatakan di Indonesia ini ada Pharmacopeia Indonesia edisi 6. Kemudian dalam standar internasional juga ada dalam Pharmacopeia Amerika atau US Pharmacopeia, itu dinyatakan ambang batasnya. Jadi bahan-bahan tersebut, ya, even itu termasuk derajat farmasi atau pharmaceutical grade, masih dibolehkan mengandung EG dan DEG dengan ambang batas tertentu. Nah, tentu saja kalau misalnya dari bahan baku tersebut memang mengandung EG dan DEG, namun
tidak melewati ambang batas keamanan yang ditetapkan, kemudian itu digunakan untuk membuat obat ya, membuat sirup katakanlah sederhananya supaya mudah dipahami. Tentu saja kalau masalah positif negatifnya atau ada tidaknya ya ada gitu, akan ada positif di situ. Kalau memang dari awalnya ada, jadi namanya terbawa atau carry over dari bahan baku. Nah, tetapi ada tersebut atau positif mengandung EG dan DEG tidak lantas menjadikan produk tersebut tidak memenuhi syarat ataupun tidak aman. Nah, kalau kita berbicara aman tidak amannya, itu adalah harus ditentukan kadarnya secara kuantitatif. Jadi bukan hanya ada atau tidak ada, tetapi kalau ada, kadarnya berapa. Nah, Badan POM itu kan sudah melakukan pengujian secara laboratorium. Dan dalam rilis yang disampaikan Badan POM, yang dilaporkan ada itu sebetulnya juga hanya EG, DEG. Coba dicek kembali rilis Badan POM, setahu saya tidak dinyatakan ada, ya, tetapi hanya EG, ethylene glycol, dan itu pun dari sekian banyak sampel yang diperiksa itu, tadi Mbak sudah mengutip sendiri bahwa ada 5 produk yang mengandung EG melewati ambang batas keamanan, ya. Nah, namun itu tidak serta-merta kemudian bisa dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan bahwa ada hubungan kausalitas antara kandungan EG yang melewati ambang batas keamanan tersebut dengan kejadian aki yang saat ini banyak dilaporkan. Oke. Ya, tentu penyebab aki itu apa? Saya akan gimana Mbak? Ya, Prof tadi menyebutkan bahwa kandungan EG dan juga DEG ini merupakan bahan untuk membuat obat sirup, bisa dikatakan demikian ya. Sehingga ada 5 produk yang dikatakan ini sudah melebihi ambang batas. Tapi yang mungkin menjadi pertanyaan, bagaimana ini implikasinya Sebentar. Ya. Enggak. Harus saya koreksi dulu, pernyataan Mbak itu tidak tepat. Ya, silakan. Jadi EG dan DEG bukan bahan yang diizinkan untuk membuat sirup. Tetapi keberadaan EG dan DEG itu ditoleransi atau dibolehkan pada beberapa bahan baku yang digunakan untuk pembuatan sirup. Jadi EG dan DEG secara langsung tidak diizinkan untuk digunakan pada pembuatan sirup, tetapi ditoleransi sebagai cemaran atau impurities pada bahan baku itu. Baik. Demikian. Baik, Prof. Selanjutnya bagaimana kemudian ini bisa berimplikasi terhadap gangguan ginjal? Karena kan kalau kita lihat ada beberapa kasus yang terjadi dan kemudian ini menyebabkan BPOM ini kemudian menarik beberapa obat sirup ini, Prof. Ya, tadi kan saya sudah katakan bahwa EG dan DEG ini ada ambang batas keamanannya. Kalau mau lihat lebih teknis, itu bisa lihat di websitenya Eropa ya, EFSA, European Food Safety Authority, yang juga mengacu kepada Scientific Committee on Food, bahwa EG dan DEG ini ambang batasnya itu adalah 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Ya. Jadi misalnya di dalam produk itu mengandung cemaran EG dan DEG, sepanjang tidak melewati ambang batas keamanan tadi, seharusnya produk itu masih safe. Sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan ataupun sama sekali tidak ada statement bahwa keberadaan EG dan DEG yang melewati ambang batas tersebut pada 5 produk ya yang dirilis oleh Badan POM itu lantas serta-merta ada kaitannya dengan kejadian aki. Itu saya tidak berani menyimpulkan seperti itu karena penyebab aki itu mestinya tidak tunggal gitu. Tapi untuk prinsip kehati-hatian, kan produk-produk yang 5 itu yang sudah dinyatakan mengandung EG dan DEG melewati ambang keamanan, Badan POM kan sudah instruksikan agar itu ditarik produknya. Tapi pada rilis hari ini kan ada tambah informasi bahwa dari salah satu brand yang dilaporkan mengandung EG dan DEG melewati ambang batas keamanan itu, setelah diperluas sampelnya dengan sampel yang lebih banyak, nomor batch yang lebih banyak, itu sebetulnya hanya 1 batch saja yang dinyatakan atau terbukti dari hasil pengujian bahwa kandungan EG dan DEG-nya melewati ambang batas. Jadi batch yang lain itu masih safe, sehingga nanti penarikan itu tidak keseluruhan brand, tetapi hanya brand dengan batch yang dinyatakan dari hasil pengujiannya itu melewati ambang batas.
Demikian, Mbak. Baik, Prof, terakhir mungkin bagaimana kemudian himbauan mungkin dari Prof sendiri ya bagi masyarakat yang kemudian menyaksikan hal ini, karena tentunya ada banyak kekhawatiran terhadap obat-obat sirup lainnya, Prof. Ya, saya juga masyarakat ya, saya juga profesi apoteker, sangat prihatin sebetulnya dengan apa yang terjadi ya, tapi kita tidak usah panik. Dan karena rilis dalam Badan POM hari ini kan sudah dinyatakan itu yang batch-nya tidak EG dan DEG-nya itu melebihi ambang batas, dan juga brand-nya ya itu saja yang harusnya tidak boleh dikonsumsi. Ya, kalau yang lainnya itu yang sudah dinyatakan tidak bermasalah, menurut saya dengan tetap mengikuti aturan pakai ya. Kalau obat harus dengan resep dokter ya resep dokter. Kalau obat bebas terbatas, semua medikasi boleh, tetapi juga bagusnya konsultasilah dengan apoteker setidaknya atau dokter sebelum Anda mengkonsumsi obat itu. Baik. Ya, demikian. Terima kasih, saya. Profesor Dr. Rahmana Emran Kartasasmita, Farmakokimia ITB sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat-sehat selalu, Prof.